moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club. Di mana Museum Nasional berdiri pada tanggal 24 April 1778. Nah, usianya sudah mencapai tahun ini 245 tahun. Wow, ya, sudah hampir banget sudah berapa. Itu dua buku ya? Nah, Apa buat nyatet? Museum Nasional ini didirikan oleh suatu himpunan yaitu bernama BG, singkatan dari Batavia's Genootschap. Nama panjangnya Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Itu adalah nama belakang. Dan selain itu juga berganti nama dari BG menjadi Lembaga Kebudayaan, berganti nama kembali menjadi Museum Pusat, dan terakhir menjadi Museum Nasional. Museum Nasional memiliki lahan sebesar 26.000 meter persegi dan memiliki 3 gedung. Gedung A atau sering disapa dengan Gedung Gajah karena ada patung gajah di depannya. Gedung B yaitu adalah Gedung Arca di sebelah sana. Gedung C di sebelah sana dan belum ada koleksinya. Jadi yang ada koleksinya hanya Gedung A dan Gedung B. Oke? Nah, Museum Nasional memiliki benda budaya atau koleksi berjumlah kurang lebih 194.000 benda budaya. Dan ditemukannya di Nusantara atau kita kenal dengan Indonesia. Nah, ruangan ini adalah ruangan bernama Rotunda. Rotunda adalah bahasa Italia. Bahasa Indonesianya adalah lingkaran. Tapi ruangannya nggak seperti lingkaran. Mereka menyebut ruangan ini namanya rotunda. Dan kalau kalian perhatikan, koleksinya ini terbuatnya dari batu. Namanya batu andesit atau bahasa kitanya batu kali. Dan koleksi ini bernama arca. Beda dengan patung. Arca dan patung berbeda. Untuk yang arca, dia dibuat dan bahan dasarnya terbuat dari batu atau perunggu yang nantinya akan disembah dalam ajaran agama Hindu maupun Buddha. Sedangkan patung dibuat oleh seorang seniman diukir yang nantinya akan dijadikan nama atau suatu tempat. Misalnya patung gajah itu menjadi nama tempat dari museum ini. Dulunya disapa dengan Museum Gajah. Atau patung Jenderal Sudirman. Atau patung Pak Tani. Nah, itu tuh Tani di sebelah sana. Atau patung Kuda Arjuna di sebelah sana. Nah, itu adalah nama-nama tempat. Biasanya seperti itu dibuat oleh seorang seniman. Dan bahan dasarnya tidak hanya terbuat dari kayu, tapi bisa menggunakan perunggu. Oke, nah kalau arca itu disembah dalam ajaran agama Hindu Buddha, sedangkan patung hanya dijadikan sebagai nama tempat atau sebagai nama peristiwa, biasanya seperti itu. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah, di belakang karya ini ada koleksi yang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau karya berada di sebelah sini, karya berasa pendek banget. Nama koleksinya adalah Arca Bayi Rawa Buddha. Nah, Arca Bayi Rawa Buddha. Bayi, bukan bayi baby. BHAI Rawa Buddha. Di mana Bayi Rawa Buddha memiliki tinggi mencapai
meter. Nah, bayi rawa budak ini teman-teman adalah perwujudan dari Aditya. Siapa beliau? Aditya Warman itu adalah seorang pemimpin yang memimpin di kerajaan Melayu kuno, tepatnya di Sumatera. Sumatera apa? Sumatera Barat atau Aceh. Nah, di mana Arca ini juga sering dikaitkan dengan dewa Siwa atau dewa Siwa yang murka, dewa Siwa yang marah bahasanya seperti itu. Dan dewa ini atau Arca ini adalah penganut agama Buddha. Oke, karena bayi rawa, sedangkan Siwa itu adalah Tuhannya dalam ajaran agama Hindu. Karena Hindu itu ada tiga dewa. Mereka menyebutnya dewa ya, bukan Tuhan, tapi dewa. Siwa, Wisnu, dan Dharma yang sering disapa dengan Lilith. Nah, ternyata sosok koleksi seperti ini atau benda budaya seperti ini teman-teman ada yang menganutnya. Yang menganutnya sering disapa dengan aliran Tantrayana. Nah, aliran Tantrayana itu bagi kita saat ini dibilangnya aliran sesat. Tapi buat mereka yang menganutnya tidak sesat. Kenapa kok kalian bilang kalau ini aliran sesat padahal mereka bukan sesat? Jadi ceritanya dalam satu koleksi arca yang ini teman-teman adalah koleksi yang dimana kalau kalian perhatikan terdapat 3 agama. Dan 3 agama tersebut dianut satu orang. Nah, bagaimana lihatnya kalian? Kalau kalian perhatikan di bagian kondenya, itu ada segitiga, itu adalah agama Buddha yang sering disapa dengan Avalokitesvara. Koleksinya di sebelah sana. Nah, ini. Nah, ini beragama. Sedangkan kalau kalian perhatikan di bagian ikat pinggangnya di sebelah sana itu adalah kala. Kalau kalian jalan-jalan di Bali akan menemukan banyak sekali bentuk atau motif seperti ini. Itu adalah ciri khas dari agama Hindu. Nah, agama yang kedua, ya kan? Agama yang ketiga ada di tangan kanan dari koleksi ini yang sedang memegang pisau belati. Pisau belati tersebut berasal dari unsur Arab yang sering dikaitkan dengan agama Muslim. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, tidak hanya 3 agama saja dalam satu orang yang menganut aliran Tantrayana, tapi ada juga yang diinjak di sebelah sini. Yang diinjak di sebelah sini adalah menggambarkan tentang proses pemakaman. Jadi dalam ajaran agama itu kalau kalian perhatikan ada upacara nabya, upacara pembakaran mayat atau jenazah. Dan itu upacara yang sangat mahal sekali dan hanya dimiliki oleh sultan-sultan atau orang-orang kaya. Kenapa? Karena harus mengumpulkan orang yang banyak, harus menyembelih kerbau, lalu ada ritual-ritual agama yang orangnya sangat banyak. Seperti itu ya. Dan kalian tahu ketika sudah terjadi upacara nabya, itu jenazahnya nggak dimakamkan atau nggak dikubur, namun dibakar. Nah, ketika sudah selesai pembakaran, mereka ambil apinya, mereka masukkan ke dalam satu wadah, bisa pas, bisa kunci, yang nantinya mereka bawa ke rawa untuk dibuang. Mereka menganggapnya sebagai reinkarnasi. Nah, selain itu juga ada proses penguburan, bukan dulu ya, ada proses pemakaman yang jenazahnya masih utuh dibuang ke laut tanpa adanya proses pembakaran. Nah, dalam aliran Tantrayana, jenazah yang masih utuh tersebut dibuang ke laut, suatu saat akan kembali ke pesisir pantai atau ke pesisir air, dan ternyata semua aliran Tantrayana dibawa jenazah tersebut. Dan untuk apa?
Dan sampai saat ini yang masih ada atau masih ada itu hanya di negara India. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman? Nah, kalau sekarang nah, balik lagi, koleksi ini pada saat itu kan digunakan. Ketika sudah tidak ada yang menganutnya, koleksi ini diabaikan. Sama seperti kita kalau beli HP yang lama sudah jadi, kita beli HP yang baru pasti yang lama diabaikan, ya kan? Nah, sama seperti koleksi ini, ketika sudah tidak digunakan, dibiarkan begitu saja sampai akhirnya koleksi ini ditemukan dengan posisi terkubur oleh tanah dengan dua bagian. Nah, bagian yang pertama adalah bagian ini sampai dengan atas, bagian yang kedua adalah bagian ini sampai bagian di bawah. Nah, pada saat ditemukan, yang menemukannya adalah orang-orang Belanda dengan menemukannya tertidur, dan yang kelihatan di atas permukaan tanah adalah bagian kaki. Bagian kakinya lebih halus daripada bagian yang lain kan? Karena bagian yang halus tersebut digunakan sebagai asahan cangkul atau asahan pisau. Kalian mau tanya, kalian tahu asahan nggak? Tahu. Asahan itu adalah satu benda yang biasanya digunakan untuk melancipkan benda yang tumpul, itu bisa pisau, bisa cangkul, atau bisa yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk yang bagian bawah, tengkoraknya pada saat itu tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan adalah bagian sisi sebelah sini. Bagian sisi sebelah sini temukannya posisinya ke atas dan terdapat lubang-lubang, dan lubang-lubang tersebut digunakan sebagai lesung untuk menimpa biji padi yang nantinya jadi beras atau biji kapas yang nantinya digunakan sebagai beras. Seperti itu. Dan koleksi ini teman-teman adalah koleksi yang hanya ada dua di dunia, dan yang pertama yang kita lihat bersama-sama di Museum Nasional di Jakarta, yang kedua ada di Belanda. Dan koleksi ini ditemukannya di desa Padangloco, Sumatera Barat pada abad ke-13 Masehi, dan koleksi ini adalah asli. Kalau kalian tanya, kalian koleksinya kan tinggi, sedangkan museumnya kan nggak tinggi seperti koleksinya. Bagaimana cara masuknya? Nah, jadi jawabannya belum ada tingkat 2 yang kita lihat sekarang ini. Jadi benar-benar cuma ada satu lantai saja yang kita lihat di bagian bawah. Dan belum ada tembok ini, dan belum ada pintu kecil di lantai ini. Nah, koleksi ini yang masuk ke Museum Nasional. Nah, kalau ditanya, siapa sih Kak koleksi pertama yang ada di Museum Nasional? Nah, kalau untuk koleksi yang pertama itu adalah berupa kaca. Nah, sedangkan koleksi yang berdasarkan umum itu adalah berupa jangkar prasejarah. Oke, teman-teman paham semuanya? Paham. Nah, sekarang kita balik badan yuk. Kita lihat bersama-sama kiri dan kanannya, pilarnya jumlahnya sama. Koleksinya 11, 12 juga sama. Apa sih yang membedakan karya? Yang membedakannya adalah tempat penemuannya ya teman-teman. Di sebelah kiri kita bersama ditemukannya di Jawa Tengah, sedangkan yang di sebelah kanan ditemukannya di Jawa Timur. Nah, kalau yang di tengah itu adalah taman atau kalian bilangnya taman Nandi. Bahasa Nandi itu adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Indonesianya adalah binatang sapi yang kita lihat. Yang paling tepat namanya adalah yoni. Yoni itu adalah melambangkan kesuburan dari seorang wanita. Dan ada lubang di tengahnya, di mana lubang di tengahnya itu nanti akan dimasukkan lingga. Lingga itu adalah melambangkan kesuburan dari seorang pria yang bentuknya seperti sana, seperti tabung, atau maaf, bentuknya seperti alat kelamin laki-laki di sebelah sana. Nah, ketika dijadikan satu, namanya lingga dan yoni, yaitu adalah melambangkan kesuburan dari satu pasangan. Nah, kalian mau tanya nih sama teman-teman semuanya, sudah pernah ke Monas belum? Sudah. Tahu Monas? Yaitu sering disapa dengan cawan, yang ada koleksi museumnya, itu adalah melambangkan perempuan. Sedangkan tubuhnya yang tingginya sampai 45 yang bisa melihat pemandangan kota Jakarta itu adalah menggambarkan dari laki-laki. Ketika
dijadikan satu, laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menjadi pasangan, dan pasangan tersebut akan mendapatkan keturunan, dan keturunannya tersebut akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Keren nggak? Inspirasi nah dulu dong. Ya, bukan tanahnya dilihat, tapi namanya tanah liat. Oke. Nah, jadi di samping kiri karya ini ada koleksi sebagai masterpiece yang bernama celengan. Apa? Karena berasal dari kata celeng. Celeng itu adalah bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya adalah babi. Jadi bentuknya adalah celengan babi. Mungkin kalau bukan namanya celengan, bisa jadi bentuknya bukan binatang babi. Nah, kenapa sih dia harus binatang babi? Jadi babi itu adalah binatang yang gemuk, yang berisi, dan di bagian seluruh tubuhnya itu gemuk semua. Ketika memasukkan uang, itu uangnya yang terkumpul akan banyak, seperti itu. Nah, dulu celengan babi ini teman-teman sudah pernah digunakan oleh masyarakat di kerajaan Majapahit, dan mereka sudah membudayakan menabung dengan membuat celengan yang bentuknya adalah celeng atau babi. Nah, ketika mereka membuat celengan yang sudah jadi dan mereka kumpulkan uang mereka, baik uang, apalagi ada uang quickbank dan uang lain sebagainya, mereka kumpulkan, mereka jadikan satu, nantinya akan mereka pecahkan celengan tersebut untuk membeli makanan, dan makanannya tersebut akan dijadikan sebagai pesta untuk berkumpul. Nah, ketika sudah jadi makanan-makanan tersebut, mereka akan membuat celengan baru kembali yang gunanya untuk menabung kembali, seperti itu. Nah, yang kita lihat bersama-sama, celengannya ini sudah pecah, sudah retak. Ya, karena dulunya sudah pernah digunakan. Dan kalau kalian perhatikan, ada beberapa bagian celengan yang tidak ada atau tidak terbuat dari tanah liat, karena celengannya atau serpihannya tersebut pada saat ditemukan sudah hilang. Supaya menyerupai binatang babi, mereka menambal. Mereka itu siapa? Kurator. Menambal dengan bahan dasarnya adalah pasir dan semen agar tercipta atau terbentuk binatang babi. Nah, ketika mereka sudah menemukan ini, sudah tahu, dan ini adalah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Dan koleksi ini adalah koleksi yang ditemukan di daerah Jawa Timur, seperti itu, pada abad ke-13 Masehi. Dan celengan ini dalam keadaan basah dibentuk, kalau sudah kering itu dijemur. Bagian dalamnya tidak hanya mengandalkan sinar matahari, tapi juga harus dibakar agar bagian dalamnya benar-benar kering dan uang yang tersimpan aman, tidak dimakan oleh binatang rayap. Nah, untuk proses pembakarannya sangat tinggi suhunya, sekitar 1000 derajat Celcius. Dan ketika tangan kita masuk, itu nggak jadi tangan lagi, tidak memiliki tangan. Seperti itu. Dan koleksi ini menunjukkan kepada teman-teman bahwa menabung itu dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat dibutuhkan. Dan celengan sekarang bentuknya tidak lagi binatang babi, tapi binatang ayam. Kenapa ayam? Filosofinya ayam. Jadi kalian tahu binatang ayam itu adalah binatang di pagi hari yang membangunkan kita untuk mengais rezeki atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ayam itu adalah binatang yang membawa rezeki dan juga pengetahuan untuk membangunkan kita. Dan teman-teman, koleksi ini adalah asli, bukan replika. Oke? Nah, lanjut. Saya akan ngajak teman-teman kita melihat lukisan yang dimana lukisannya menggambarkan tentang agraris
dan juga maritim dan tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan kalian tahu harga lukisannya hampir 1 miliar rupiah. Wow, yuk kita lihat bersama-sama Indonesia. Kalian tahu kita Indonesia, kita. Nah, selain itu juga dua lukisan ini menggambarkan tentang agraris dan juga makarya. Dan ini menggambarkan tentang tempat wisata yang ada di Ubud, tentang tempat wisata Raja Ampat yang ada di Papua. Dan dua lukisan ini teman-teman yang membuatnya adalah seorang seniman bersama dengan timnya, yaitu bernama Bapak Irawan Karsino. Dan beliau membuat ini bersama dengan timnya selama 21 hari atau 3 minggu. Ada batas di bagian bawah, warna hitam itu adalah batasan. Bersama, provinsi. Nah, kalian tahu bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia yang paling banyak berada di provinsi Kalimantan Utara. Letaknya ada yang paling banyak berasal dari provinsi Jim your phone tuh. Hah? dan Jim. ada di juga di daerah seperti. Nah, sedangkan di sebelah kiri karya ini adalah membahas tentang sejarah Indonesia, atau yang bisa dilihat dari sejarah penulisan naskah proklamasi lalu terbentuknya negara Republik Indonesia. Koleksi membahas tentang sejarah budaya Indonesia. Kaya Anugerah Sumatera Utara. Kalian mau tanya, kalian pernah dengar atau pernah tahu Danau Toba? Tahu. Nah, koleksi ini gak jauh dari Danau Toba. Nah, tepatnya ada di Pulau Samosir. Jadi kalau Danau Toba itu kan bentuknya seperti air kalau di peta. Nah, tengahnya itu ada pulau. Nah, itu adalah Pulau Samosir. Tempatnya dari koleksi bernama patung. Nah, ini baru patung, yaitu adalah si Gale. Betul sekali. Nah, jadi si Gale ini dia berada di Pulau Samosir yang ternyata si Gale ini ada legendanya atau ada cerita rakyatnya yang sampai sekarang masih ada nih si Gale di Pulau Samosir. Nah, kalau sekarang itu sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi kalau kita mau mengundang si Gale untuk si Gale bisa gerak, itu kita harus membayar. Ya, bayarnya berapa? Kalian kurang paham, tapi menurut pengunjung yang pernah ke sana itu membayarnya 1 juta rupiah. Nama aslinya ini adalah Menggale. Menggale itu anak dari seorang raja yang rajanya itu adalah kerajaan di Batak Toba di Pulau Samosir. Nah, Menggale ini adalah anak tunggal, anak satu-satunya yang tidak memiliki adik ataupun kakak. Nah, ketika si Menggale ini dia sayang terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya, rajanya, dan dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan posisi ayahnya pada saat berperang. Nah, pada saat itu rasa sayangnya Menggale terhadap ayahnya ternyata menjadi mara bahaya. Dan si Menggale ini dia mengalami peperangan dan menyebabkan Menggale wafat atau meninggal. Dan pada saat itu kalian tahu bahwa ayahnya, rajanya mengetahui berita tersebut. Yang sampai akhirnya rajanya ini stres, sangat terluka, sangat sedih sekali. Yang mengakibatkan, ini boleh suaranya, yang mengakibatkan bahwa si ayahnya itu sakit keras, dia tidak mempunyai hidup kembali sampai menyebabkan sedih terlalu dalam, luka yang sangat-sangat dalam. Kenapa luka? Karena anak satu-satunya meninggal. Dan pada saat itu
orang kepercayaan dari rajanya memanggil seorang tabib. Bahasa kita tabib itu adalah dokter. Dan ternyata dokter memeriksa kondisi dari ayahnya Menggalet atau rajanya bahwa keadaannya terluka. Bagaimana untuk menghidupkan kembali rasa kepercayaan dari raja bahwa si tabib tersebut mengutus orang kepercayaannya untuk membuat patung yang wajahnya, bentuknya mirip dengan muka si Menggalet, dan dia memerintahkan tabib tersebut untuk memasukkan arwah dari Menggalet ke patung tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi dalam patung tersebut? Patung tersebut bisa bergerak sendiri di bagian tangan. Dan tangannya tersebut seperti menari. Tarinya cuma begini doang. Kalian tahu tarian seperti ini disapa dengan manado, atau tarian sekarang yang terkenal dengan tarian tortor. Seperti itu. Nah, ketika sudah lihat Menggalet itu masuk ke dalam arwahnya patung tersebut, si raja ini tersenyum. Kejiwaannya kembali, rasa semangatnya bangkit. Bahkan pelan-pelan dia sudah mulai menerima kondisinya bahwa dia sudah tidak memiliki anak. Yang sampai akhirnya raja tersebut memerintahkan orang kepercayaannya untuk memusnahkan patung si Menggalet. Namun dengan tidak cara merusaknya, jadi hanya memusnahkannya dengan cara disimpan. Dan orang-orang kerajaan di daerah Batak Toba mempercayai patung Menggalet ini adalah patung sebagai leluhur atau nenek moyang mereka untuk kematian. Nah, kenapa? Karena ini adalah melambangkan sebagai anak seorang raja yang masih single, belum berkeluarga, dan menggunakan pakaian tradisi orang Batak dengan adanya kain ulos di sisi bagian kiri yang diletakkan di pundak. Nah, kalau sekarang mereka menyebutnya si gale-gale, memenggal kalimat dari Menggalet. Oke, nah ketika sudah jadi patung Menggalet itu atau patung si gale-gale yang asli sudah dimusnahkan dengan cara disimpan, penduduk di Pulau Samosir membuat replikanya dan dijadikan sebagai tempat wisata. Namun tidak boleh memasukkan arwah si Menggalet. Bagaimana seakan-akan koleksi si gale-gale ini bisa bergerak dengan cara ada yang memainkannya bersembunyi di bawah kolong yang tidak kelihatan. Ini adalah bentuk seperti orang yang memainkannya ya. Ini kalau kita lihat kelihatan orangnya. Namun aslinya kalau di Pulau Samosir itu nggak kelihatan. Dan seakan-akan patung si gale-gale bisa bergerak dengan sendirinya. Padahal ada orang yang memainkannya di bawah atau di kolong. Seperti itu. Dan kalian tahu di sebelah sini ini adalah wajah dari Menggalet atau muka dari patung ini yang bisa dirubah dengan bentuk ekspresi. Ekspresinya siapa? Orang yang memainkannya. Jadi kalau orang yang memainkannya lagi sedih, muka dari patung tersebut akan kelihatan cemberut. Kalau lagi bahagia akan senyum. Kalau dia lagi galau, mukanya agak-agak bete. Seperti itu. Jadi ada di sini ya. Nah, sekarang kalau ditanya masih ada karya? Masih. Ada tradisi, tapi tidak digunakan sebagai tradisi untuk kematian, namun digunakan sebagai tempat wisata. Oke, paham ya? Nah, kalian masih punya waktu kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Kalian akan ngajak teman-teman kita ke gedung B, melihat manusia purba, dan melihat mobil atau transportasi pertama di dunia seperti apa. Wih, mau video ini kak. Gini-gini ya. Jangan lupa guys. Ini adalah gedung B yang Museum Nasional. Gedung B di sini terdapat 7 lantai teman-teman. Namun yang ada koleksinya hanya ada sampai lantai 4 saja. Dan masing-masing lantainya berdasarkan dengan tema.
Lu Di nggak lantai pegang satu yang kita lihat bersama itu adalah koleksinya membahas tentang manusia dan lingkungan. Dan salah satunya ada diorama manusia. Nanti akan di lantai 2 temanya mengenai Diri gue impact dan tremor. ekonomi. Tapi yang akan Coba kalian nggak? jelaskan Gue adalah juga berupa belajar di transportasinya saja. Di lantai 3 temanya mengenai pola pemukiman dan organisasi sosial. Nah, kita nggak akan ke sana karena waktunya terbatas. Di lantai 4 yang nggak kelihatan dari lantai 1, 2, dan 3 dan hanya bisa dilalui dengan menggunakan lift dan bukan eskalator, ada 2 ruangan di sana membahas tentang koleksi emas dan keramik asing. Nah, untuk di lantai 4 kalian sayang sekali nggak boleh ngambil vlog, nggak boleh video, nggak boleh foto karena koleksinya adalah koleksi asing yang ditemukan dengan penemuan harta karun dan juga hibah dan juga ditemukan di kapal taksi milik negara Cina tapi ditemukan di perairan Indonesia. Oke, sudah. Nah, kalian akan ngajak teman-teman untuk berkeliling ke lantai 2 dan ke lantai 1. Yang di lantai 2 akan menjelaskan 3 transportasi yang belum kalian jelaskan. Yang terakhir akan menjelaskan koleksi manusia purba yang kenapa manusia purba nggak pakai baju. Emang Oke? iya. Nah, di lantai 2 di sini Itu kok rodanya apa membahas ya? tentang impact Ada 3. teknologi dan ekonomi. Duduknya tuh di situ. Samping kiri kalian ini ada koleksi sepeda miring? roda 3. Apaan sih Kalau duduk di situ sekarang tuh? sepeda roda 3 itu identik dengan adik-adik kecil yang mau belajar sepeda untuk permainannya. Namun, kalau dulu sepeda sebesar ini digunakan oleh perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki menggunakan kuda sebagai transportasi. Oke, paham? Nah, uniknya dari sepeda roda 3 ini, roda di belakangnya lebih besar daripada roda di depannya karena roda di belakangnya digunakan sebagai bentuk keseimbangan. Yang pada saat itu lintasan di Indonesia hanyalah terbuat dari batu kerikil, tidak seperti sekarang. Sudah halus, sudah mulus karena terbuat dari aspal. Oke, nah sepeda roda 3 ini karena yang adalah orang bangsawan atau bahasa kitanya adalah orang kaya. Bagaimana penduduk lokal Indonesia kaya menggunakan delman sebelah sana atau menggunakan bendi yang dia terbuat dari gerobak, terus di depannya itu ada binatang kerbau atau sapi yang biasanya bendi tersebut digunakan untuk mengangkut hasil panen tapi bisa ditempati oleh manusia seperti itu untuk menumpang ya. Perempuannya pakai sepeda roda 3. Kalian tahu kan yang punya adalah orang-orang kaya dan harganya saat ini selevel atau sama dengan mobil mewah yang ada di Indonesia seperti Ferrari, Jaguar, Lamborghini, dan lain-lain. Lanjut, kita balik badan ke sebelah sana. Transportasi perahu beda dengan kapal. Oke, nah untuk yang perahu ini namanya adalah perahu asmat berasal dari suku 12 meter atau satu batang pohon dan pohonnya bernama pohon bakau. Perahu ini bisa dinaikkan sekitar 5. Di depannya di sebelah sana tuh, di sebelah kanan kalian di ujung es itu adalah melambangkan binatang Papua. Namanya adalah kus. Bukan kaget. Kijang atau rusa. Cuma Tapi dari wajah mereka menyebutnya adalah kus. Bukan kus ya. Dan perahu ini adalah perahu asli yang datangkan langsung dari Papua ke Nggak tahu. Jakarta. Dengan cara dari dulu sampai ke sisi pantai, setelah itu dibawa dengan menggunakan satu truk yang panjang. Dan kalian tahu jarak Papua ke Jakarta dengan perjalanan darat itu hampir mencapai 10 hari. Dan perahu ini ada 2 di Museum Nasional satu. Taruh. Ada satunya lagi ada di gedung B yang kita lihat bersama-sama. Oke, lanjut. Kita lihat pertama ini seperti sepeda. Kalau sepeda digoes dengan menggunakan tenaga manusia, tapi kalau ini dia sudah menggunakan bahan bakar. Bahan bakarnya adalah bensin, teman-teman. Dan ini bisa digunakan 2 orang, tapi lagi-lagi tergantung ukuran dari tubuhnya. Bisa 1, dan bisa 2. Ya, dan konsepnya sama seperti sepeda, roda di belakangnya lebih besar daripada depannya dan digunakan sebagai bentuk keseimbangan. Nah, cara penggunaannya gimana?
gimana karya? Jadi di bagian tengahnya ini adalah sebagai setirnya untuk mengemudi. Lalu di bagian sebelah kiri yang panjang itu adalah bagian remnya. Nah, lalu di bagian bawahnya itu untuk bagian kaki. Kalau kita pada saat duduk itu adalah sandaran untuk si kaki kita. Itu biasanya digunakan sebagai komplit atau untuk mengatur kecepatan. Nah, bagaimana untuk wadah dari si BC tersebut? Adanya di belakang, bentuknya seperti tabung yang terbuat dari kuningan. Warnanya agak kuning emasang seperti itu. Nah, kalian tahu mobil ini sebagus ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa kalian? Kelemahannya pada saat dia menanjak tidak bisa menggunakan bahan bakar. Jadi harus didorong dengan tenaga manusia. Betul kata ibunya, manual Kak. Nah, manual. Jadi kalau sudah sampai di tengah, baru turunnya bisa menggunakan. Nah, emang letaknya di mana kalian? Ada di Eropa. Dan kalian tahu yang memberikannya mereka itu adalah replika. Replikanya itu adalah KW nomor 1 bahasa kitanya. Dan mereka itu siapa? Mereka itu adalah satu merek mobil ternama yang sampai sekarang masih eksis, yaitu adalah Mercedes-Benz. Dan ini diberikannya promosi nasional dan dipamerkan sebagai transportasi pertama di dunia, yaitu bentuk mobil yang diberikan pada tahun 2018 yang lalu. Dan di sini menunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwa transportasi yang kita lihat saat ini dulunya adalah ini semua: sepeda, perahu, dan juga transportasi pertama. Nah, jadi kita siapapun itu bisa menggunakan transportasi yang canggih kalau tidak ada konsep transportasi yang dulu. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Nah, berjumlah 3 yang terdiri dari laki-laki, anak laki-laki, dan perempuan. Oke. Nah, jadi di sini manusia purbanya maaf telanjang karena mereka belum mengenal yang namanya baju. Apapun mereka hidupnya sangat primitif, bahasa kitanya sangat-sangat sederhana sekali, tapi teknologi yang mereka pakai pada saat itu sudah modern. Kenapa dibilang modern? Karena mereka sudah mengenal yang namanya api unggun yang terbuat dari gesekan batu yang akan muncul api, dan juga akan terbuat dari ranting pohon yang nantinya akan menjadi api unggun. Nah, api unggun tersebut digunakan untuk menghangatkan tubuhnya pada saat malam hari ataupun pada saat hujanan seperti itu. Dan ternyata gitu? juga tidak hanya mengandalkan Speedo mungkin nggak ada speedo sih dari tadi gua nyentuh apa-apaan. Dan itu digunakan sebagai menghangatkan tubuhnya secara alami. Liftnya. Oke. Kayak liftnya deh, kayak liftnya. Liftnya apa? Liftnya tadi. Mengenal yang namanya alat berburu yang terdiri dari kapak genggam, kapak lonjong, Gini nih, maupun kayak gini nih. dan mereka mencari makannya dengan cara berburu. Berburunya di hutan sesuai dengan mural atau lukisan yang kita lihat bersama-sama. Nah, apa yang diburu oleh manusia purba adalah binatang buas yang terdiri dari kerbau, terus ada rusa, ada kambing hutan, danil, gajah, terus ada binatang haiwan. Nah, karena manusia purba itu kan nggak pakai baju ya teman-teman, telanjang. Nah, mereka itu masih ada aroma. Jadi kalau kita nggak pakai parfum atau nggak pakai deodoran, itu ada aroma yang sangat alami, aroma tubuh kita. Nah, itu ternyata tercium sama binatang buas. Nah, manusia purba bagaimana untuk menghindari dari binatang buas agar tidak tercium aromanya, walaupun akan tercium juga. Nah, caranya manusia purba itu membelakangi dari binatang buas tersebut dan baru berburu di bagian belakang. Kalau berhadapan langsung dimakan oleh binatang
Nah, siapa yang mencari makannya karya yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perempuannya mencari tempat tinggal, yaitu adalah gua di sebelah sana. Nah, tadi kalian tanya, Kak, kok giginya manusia purba tonggos semua atau maju gitu kan? Gak ada behel? Ya, jelas gak ada behel. Jadi dulu nih manusia purba itu kan mencari makannya berburu. Ketika sudah dicari makanannya, sudah dapat nih binatang buasnya, itu tidak langsung dimasak dengan cara prosesnya dimatangkan, baik direbus, dibakar atau digoreng, tidak seperti itu. Jadi benar-benar dalam keadaan mentah mereka makan. Nah, dalam keadaan mentah itu kan ada saraf-saraf, ya kan? Di gigi kita kan masih ada saraf-sarafnya, walaupun manusia purba atau tidak manusia purba semuanya itu ada sarafnya. Nah, karena dia sering makan yang keras-keras, sarafnya itu kan menarik. Nah, yang membuat bagian giginya yang tadinya tidak ginong atau tidak tonggos itu akan menjadi tonggos karena dia terus menggigit bagian yang keras-keras tersebut. Oke, paham ya? Nah, gua di sebelah sana adalah gua yang ditempati oleh wanita dan juga anak-anak yang masih kecil. Dan tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, juga digunakan sebagai tempat pemakaman dari kehidupan manusia purba. Nah, untuk gua di sebelah sana itu adalah guanya replika, tidak asli. Yang asli ada di desa Songketek di Pacitan, Jawa Timur. Dan di sana sudah tidak ada fosil-fosil dari kehidupan manusia purba, melainkan sudah dipakai sebagai tempat wisata. Oke? Nah, sedangkan manusia purba yang kita lihat bersama-sama sudah pasti replika, tidak asli. Yang asli fosil-fosil dari kehidupan manusia purba, kalian bisa jalan-jalan ke Museum Sangiran yang ada di Jawa. Nah, kalau ditanya karya koleksi dalam kehidupan zaman prasejarah sebagai koleksi pertama berdasarkan usia, yang paling pertama adalah binatang Molu. Sit there and think that you're better, 'cause you're older.